Halo semuanya, setiap kali saya menuang air ke kopi, saya selalu merasa ada sesuatu yang menarik di baliknya. Bukan cuma air yang mengalir, tapi ada interaksi kecil antara suhu, tekanan, dan rasa yang terbentuk perlahan. Kadang hasilnya bisa manis, kadang pahit, dan seringkali sulit ditebak. Selama ini saya penasaran, apakah urutan tuangan benar-benar berpengaruh besar terhadap rasa akhir? Atau sebenarnya yang penting cuma total air dan waktu seduhnya saja? Di video kali ini saya ingin menguji rasa di setiap tuangan dan mencari tahu apakah perubahan urutan bisa membuat rasa yang benar-benar berbeda. Saya menyiapkan dua pola tuangan, 40-160 dan 40-60-100. Dua-duanya punya total air yang sama, tapi urutannya berbeda. Bedanya lagi, kali ini saya tidak memakai patokan waktu tertentu. Saya hanya melanjutkan ke tuangan berikutnya ketika permukaan bed terlihat mulai kering. Dengan cara ini, tiap tahap punya kesempatan yang sama untuk mengekstrak rasa tanpa dipaksa oleh timer. Tujuannya sederhana. Saya ingin tahu bagaimana perubahan urutan bisa menggeser karakter rasa, jika semua hal lain dibuat seadil mungkin. Setelah seduhan selesai, saya pisahkan hasil dari setiap tuangan ke gelas yang berbeda. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Tuangan pertama terasa paling kuat. Bodinya tebal, intens, bahkan sedikit menyerupai mocha pot. Tuangan kedua terasa paling seimbang, manis dan mudah diminum. Sedangkan tuangan ketiga mulai terasa tipis, sedikit watery, dan kehilangan sebagian besar aromanya. Awalnya saya berpikir, pada pola 40-60-100, tuangan ketiga seharusnya terasa lebih rich, karena tuangan kedua hanya memakai sedikit air. Logikanya, masih ada banyak senyawa yang belum terekstrak dan bisa keluar di tahap terakhir. Tapi ternyata tidak juga. Meskipun volume air di tuangan ketiga lebih besar, rasa yang muncul tetap ringan dan cenderung datar. Seolah-olah airnya hanya lewat, tanpa banyak membawa rasa. Di titik ini saya mulai curiga. Mungkin bukan soal berapa banyak rasa yang tersisa di bubuk kopi, tapi soal seberapa mudah rasa itu bisa larut lagi setelah beberapa kali dialiri air. Begitu konsentrasi ekstraksi menurun, air kehilangan kemampuan untuk menarik senyawa dengan efektif. Jadi, tuangan terakhir sebenarnya lebih banyak berperan sebagai pembilas. Ia melarutkan sedikit sisa rasa, tapi lebih banyak menambah volume air ke dalam hasil akhir. Makanya, meskipun jumlah airnya besar, yang keluar terasa ringan dan tidak sebanding dengan harapan awal. Menariknya, pada pola 40-60-100, warna hasil tuangan terakhir justru terlihat sedikit lebih gelap dibanding 40-160. Namun ketika saya cicipi, rasanya hampir sama. Perbedaan volume antara tuangan kedua dan ketiga ternyata cukup mempengaruhi keseimbangan akhir. Karena tuangan ketiga selalu terasa paling encer, porsinya justru lebih banyak mengencerkan rasa, bukan menambah cita rasa baru. Dari percobaan sederhana ini, saya belajar bahwa setiap tuangan membawa karakter dan perannya sendiri. Tuangan pertama memberi fondasi dan bodi yang kuat, tuangan kedua menyempurnakan keseimbangan, dan tuangan ketiga, walau ringan, tetap penting untuk menutup siklus ekstraksi. Perubahan kecil di urutan dan volume ternyata cukup untuk menggeser keseluruhan profil rasa. Dan itu membuat saya semakin yakin, dalam manual brew, setiap tetes air bukan hanya proses fisika, tapi juga bagian dari cerita rasa yang kita bentuk perlahan.
Tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang eksperimen ini. Apakah kalian pernah memperhatikan pengaruh puring terhadap hasil ekstraksi? Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan kita bertemu lagi di video berikutnya.